semuanya, selamat sore dan kembali lagi di Bincang Sejenak. Pada sore hari ini kita akan membicarakan isu yang panas sekali. Tentunya dengan pembicara yang keren, yaitu di sebelah kiri saya ada pengamat dari Indonesia, lalu ada pencari pekerja, lalu ada dari pihak Apple di Indonesia, dan pengamat dari negara Vietnam. Tetapi tidak hanya itu, ada satu pembicara yang tak kalah keren pada sore hari ini, yaitu selamat sore dan selamat datang Bapak Presiden kita. Sore Bapak. Silakan duduk Bapak. Iya, silakan. Oke, tanpa basa-basi kita akan berbincang mengenai investasi Apple ke Indonesia. Apa sih Bapak tujuan Bapak untuk berinvestasi ke Indonesia ini? Jadi karena ada perang perdagangan antara Cina dengan Amerika Serikat, Apple ini ingin mengurangi ketergantungannya terhadap Cina dan ingin investasi dan berjualan di Indonesia, tetapi belum sepenuhnya yakin dengan Indonesia. Bagaimana Bapak? Apakah regulasi investasi Apple ini sudah sesuai dengan regulasi di Indonesia? Oke, jadi saya ingin menjelaskan apa itu TKDN. TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Saya kasih contoh, misalnya kita ingin impor suatu barang. Nah, barang tersebut itu harus terdapat persentase nilai dari produk kita Indonesia. Persentase tersebut itu berupa misalnya dari bahan bakunya ataupun alat konstruksinya. Nah, jadi tujuan TKDN sendiri itu ingin mengurangi dari impor dari negeri kita ini. Oke, bagaimana Bapak pengawas apakah hal tersebut sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia? Ya betul ya, jadi TKDN itu merupakan salah satu instrumen dari negara kita. Dan saya lihat sendiri menemukan pihak Apple ini masih ragu gitu untuk investasi di Indonesia. Sebenarnya pihak Apple ini mempertimbangkan beberapa hal ya, seperti tadi dari pertumbuhan PDB di Indonesia dan juga dari jumlah angkatan kerja sampai ke fluktuasi dari UMR. Dan yang paling penting adalah bagaimana Indonesia bisa menjamin kestabilan politik dan ekonominya itu sendiri. Dan terakhir adalah bagaimana Indonesia mengeluarkan sikap nih, apakah Indonesia sudah siap menjadi negara manufaktur atau belum? Gitu. Tapi kan Bapak, saya mengetahui bahwa Apple ini sudah berinvestasi ke negara-negara ASEAN yang lainnya. Contohnya pada negara Vietnam, di mana nilainya sangat fantastis dan jauh lebih besar daripada yang diinvestasikan ke Indonesia. Apa sih Bapak kelebihan negara Vietnam ini sehingga Apple yakin untuk berinvestasi ke Bapak? Di Vietnam sendiri, mereka sudah memantapkan dirinya menjadi seorang negara manufaktur sejak 2014. Sehingga tahun 2019, Apple sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia mulai berinvestasi hingga sampai saat ini dengan total nominal kurang lebih 255 triliun. Sehingga menyebabkan angkatan kerja dari tiap tahun ke tahun terus meningkat dan terus berkembang. Kemudian faktor lain juga mengapa Vietnam bisa berkembang hingga sampai saat ini, itu tuh disebabkan oleh kebijakan politik yang lebih stabil dibanding di Indonesia. Sekian. Oke, berarti mengenai masalah ketenaga kerjaan ya Bapak. Menurut Bapak sendiri sebagai pencari pekerjaan, apakah investasi ini akan berdampak ke perekonomian Indonesia atau bahkan ekonomi Bapak sendiri? Tentu akan berdampak ya. Cuman menurut saya investasi ini akan unsustainable gitu. Karena pada dasarnya Indonesia itu adalah membutuhkan lapangan pekerjaan, bukan akademi. Karena menurut saya pribadi, akademi di Indonesia itu sudah terlalu banyak. Jadi Indonesia itu membutuhkan adalah lapangan pekerjaan. Gitu sih. Nah, menurut Bapak sebagai pihak dari pemerintah Indonesia, mengenai lapangan pekerjaan ini, apa kebijakan Bapak untuk mengatasi solusi masalah tersebut? Baik, mendengar semua pernyataan tadi, saya sebagai presiden ingin Indonesia terus andil dalam rantai pasok global. Tidak hanya sebagai penonton, saya juga ingin dan saya juga menyadari kehadiran dari berbagai masa juga. Oleh karena itu saya mengajukan syarat peningkatan dari segi investasi dan juga memberikan saran untuk membuat pabrik serta cabang lain. Oke. Bagaimana Bapak Apple, apakah Bapak setuju atas kebijakan pemerintah Indonesia tersebut? Dari pihak Apple saya setuju ya Pak Presiden ya. Tapi mungkin ada beberapa syarat Pak, seperti Indonesia ini harus menjaga kestabilan politiknya dan harus terus progresif di setiap kuartalnya ya Pak. Oke, bagaimana Bapak-Bapak, apakah kebijakan tersebut menurut Bapak sudah sesuai yang akan dibutuhkan masyarakat Indonesia? Sesuai. Ya, sesuai. Oke. Sangat panas sekali ya perbincangan pada sore hari ini. Jadi dari kesimpulan perbicaraan kita hari ini adalah investasi Apple sebenarnya tidak cukup unsustainable di Indonesia sendiri, karena Indonesia butuhnya lapangan pekerjaan bukan hanya sebagai pengembangan akademik. Oke, sekian dari Bincang Sejenak hari ini. Terima kasih.